Assalamualaikum. Di minggu kali ini kita masih bahas buku Man's Search for Meaning by Viktor E. Frankl. Buku terbaik yang pernah aku baca sampai detik ini. Kemarin kan kita udah bahas 7 hal yang aku pelajari dari buku ini. Nah, kemarin tuh masih sampai poin 1 sampai 2 ya. Sekarang kita lanjutin poin 3 sampai dengan 7. Pertama, melalui pencapaian atau keberhasilan dari pekerjaan dan perbuatan. Kedua adalah dengan mengalami sesuatu atau mencintai orang lain. Dan yang ketiga adalah melalui cara menyikapi penderitaan yang tidak bisa dihindari. Jadi bukan penderitaan yang dibuat-buat sendiri ya. Ada contoh kasus yang menarik banget di buku ini mengenai memberi makna sebuah penderitaan. Jadi ada seorang dokter yang sangat tertekan ketika ditinggal mati istrinya yang sangat-sangat dicintainya. Pak Victor kemudian bertanya kepada dokter itu, apa yang mungkin terjadi jika dokter yang meninggal duluan? Kemudian dokter itu menjawab, istri saya pasti akan sangat sedih dan menderita. Nah itu, istri Anda jadi terbebas dari penderitaan karena Anda membebaskannya. Hanya saja Anda perlu tetap hidup dan berkabung untuknya, kata Pak Victor. Dokter itu pun menyalaminya. Penderitaan tidak lagi terasa sebagai penderitaan ketika menemukan maknanya. Penderitaan yang ada gunanya. Kata Pak Victor yang ada di buku ini, kalau penderitaan itu bisa dihindari, hindarilah. Karena menderita yang gak penting itu bukan sebuah kepahlawanan, tapi menyiksa diri. Biasanya kan kalau di film-film sejarah atau film-film Holocaust yang ada di kamp konsentrasi adalah tahanan Yahudi yang disiksa dan diperlakukan secara tidak manusiawi oleh tentara SS atau serdadu dari Nazi. Mereka terpolarisasi antara si baik dan si jahat, hitam dan putih. Di sini tidak mengkerdilkan penderitaan yang telah dialami oleh kaum Yahudi selama Perang Dunia Kedua dan tidak membenarkan apa yang telah dilakukan oleh tentara Nazi melakukan genosida kepada kaum-kaum Yahudi dan juga tidak membenarkan bentuk kekerasan atau genosida dari kelompok tertentu kepada ras dan agama tertentu di muka bumi ini. Di buku ini dibahas hubungan antar manusia yang sangat kompleks. Misal kelompok A dipandang sebagai kelompok hitam yang jahat, kelompok B dipandang sebagai kelompok putih yang baik. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Ada loh serdadu Nazi yang rela merogoh uang pribadinya untuk membantu tawanan. Sementara itu ada loh tahanan Yahudi, tahanan di kamp konsentrasi yang menjadi mimpi buruk bagi tahanan lain. Dari buku ini, aku tuh jadi tahu ada istilah yang namanya kapo atau capo. Jadi apa sih kapo itu? Kapo ini adalah tahanan yang dipilih oleh serdadu SS sebagai perpanjangan tangan dari serdadu SS itu sendiri. Jadi tugas kapo ini adalah untuk melakukan pengawasan terhadap tahanan lainnya dan juga melakukan penyiksaan terhadap tahanan lainnya. Nggak jarang juga kapo di sini tuh hidupnya lebih makmur di kamp konsentrasi daripada waktu mereka bebas. Ya itu dengan konsekuensi dia dibayar untuk melakukan penyiksaan terhadap tahanan lainnya, padahal kapo dan tahanan lainnya itu sama-sama Yahudi. Ada juga cerita tentang Pak Victor lihat tawanan lainnya tuh lagi mimpi buruk, kayak meronta-ronta gitu waktu tidur, atau istilah dalam bahasa Jawanya tuh ngelindur. Nah, awalnya Pak Victor itu mau bangunin temen dia, tapi dia pikir-pikir kayaknya lebih baik dia ngalami mimpi buruk itu daripada dia bangun terus sadar kalau dia tuh lagi ada di kamp konsentrasi yang keadaannya tuh kenyataannya 1000 kali lebih buruk dibanding mimpi buruknya itu. Segitunya. Ada juga waktu Pak Victor lagi kerja paksa, terus di lokasinya dia tuh melihat ada pemandangan yang indah banget. Habis itu dia tuh ngerasa kalau jiwa dia itu ke-recharge dan lebih tough lagi untuk menjalani kehidupannya bertahan hidup di kamp konsentrasi. Satu lagi sisi lain dari kamp konsentrasi yang paling aku inget di buku ini, ya kalau dibilang sedih mah sedih ya, tahanan-tahanan di sana siapa yang nggak sedih ya, tinggal di penjara yang tingkat kematiannya tuh tinggi, pisah sama keluarga, pastilah sedih. Tapi di balik kesuraman dan kesedihan itu, mereka tuh mengembangkan humor-humor yang
Sebenarnya itu adalah senjata mereka dalam bertahan hidup.